warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Intan Kirana, Muhammad Haris, Opin, Rizka Fauzia, dan saya sendiri yaitu Sauda dari program studi pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memaparkan materi mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang dari mata kuliah pengantar akuntansi yang diampu oleh Bapak Franky Okto Bernando, SEMAK. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perusahaan dagang. Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambah berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Perusahaan dagang bisa dibedakan dari jenis dengan melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu perusahaan dagang. Slide selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang sebagai berikut. Pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Ketiga, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagangan. Keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Dan terakhir, yang keenam yaitu tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Dari ciri-ciri perusahaan dagang tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah jual beli. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada satu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjut dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Siklus akuntansi perusahaan ada 11 siklus, yaitu pertama, mencatat transaksi di jurnal umum, kedua, mencatat di buku besar pembantu, ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan, keempat, jurnal penyesuaian, kelima, neraca saldo setelah disesuaikan, keenam, membuat laporan keuangan, ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi, delapan, membuat jurnal penutup, kesembilan, membuat ringkasan penghasilan, 10, neraca saldo setelah tutup buku, dan terakhir yaitu ke-11, membuat jurnal pembalik. Siklus akuntansi yang pertama yaitu mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatat dalam jurnal umum untuk menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam persamaan akuntansi. Misalnya, ketika perusahaan membelanjakan kas untuk membeli kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikreditkan dan akun kendaraan bertambah atau didebitkan. Selanjutnya, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke akun buku besar. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang.
Tujuan penjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Akun buku besar mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini dalam akun tertentu, sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran dan kinerja. 3. Membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan. Ini adalah langkah ketiga dalam siklus akuntansi. 4. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengkoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi. Entry penyesuaian paling sering digunakan sesuai dengan prinsip pencocokan untuk mencocokkan pendapat dan pengeluaran pada periode terjadinya. 3. Jenis entry jurnal penyesuaian. Pembayaran di muka, aktual, pengeluaran. Baik, jadi yang kelima adalah neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian adalah langkah kelima dalam siklus akuntansi perusahaan dagang dan merupakan langkah terakhir sebelum laporan keuangan dapat diproduksi. Yang keenam adalah membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas, adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Yang ketujuh adalah membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang melacak setiap langkah dari siklus akuntansi. Dokumen ini biasanya memiliki 5 set kolom yang dimulai dengan akun saldo percobaan yang belum disesuaikan dan diakhiri dengan laporan keuangan. Dengan kata lain, lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang menunjukkan semua langkah utama dalam siklus akuntansi secara berdampingan. Setiap langkah mencantumkan debit dan kreditnya dengan total yang dihitung di bagian bawah. Sama seperti saldo percobaan. Lembar kerja juga memiliki judul yang terdiri dari nama perusahaan, judul laporan, dan periode waktu dokumen laporan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Dengan kata lain, akun sementara ditutup atau diatur ulang pada akhir tahun. Ini biasanya disebut dengan menutup buku. Akun sementara adalah akun laporan laba rugi yang digunakan untuk melacak aktivitas akuntansi selama periode akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan dagang yang ke-9, membuat ringkasan penghasilan. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo, akun laporan laba rugi, akun pendapatan, dan pengeluaran. Selama entry penutupan dari siklus akuntansi, dengan kata lain, akun ringkasan pendapatan hanyalah mengganti untuk saldo akun pada periode akuntansi saat entry penutupan sedang dibuat. 10. Neraca saldo setelah tutup buku.
Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah dijurnal dan diposting ke buku besar. Dengan kata lain, neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar akun atau akun permanen yang memiliki saldo setelah entry penutupan dibuat. Membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi yang membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Ini adalah langkah terakhir dalam siklus akuntansi. Jurnal pembalik dilakukan karena aktual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban aset. Jurnal ini bersifat opsional tergantung pada apakah dan atau tidak menyesuaikan entry jurnal yang perlu dipembalik. Siklus akuntansi tersebut adalah proses yang bisa digunakan atau perusahaan dagang. Setiap proses akan terus mengalami pengulangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk keputusan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.